Welcome everyone. This morning, I want to ask everyone to think about His goodness. To think how good He is in every minute, every second. He's always there for us. He's always there in every moment in our life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I will live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I have lived in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your
You're so good, you're so good. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shalom Citygate, apa kabar? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami membutuhkan apa yang menjadi pewahyuan isi hatimu dilepaskan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari bukakan, cerahkan, wahyukan kepada kami apa yang menjadi isi hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, saya mau membahas tentang Christ-likeness, keserupan dengan Kristus. Keserupan dengan Kristus pasti merupakan bahasa yang saudara sering banget dengar. Ya, saudara sering banget dengar. Serupa dengan Kristus, serupa dengan Kristus. Ini pasti bahasa yang saudara gue udah bosen dengernya. Mungkin begitu, ya. Tapi mari saya mau membawakan gini. Kenapa? Persoalannya tuh gini. Banyak orang yang sekali dengar keserupan dengan Kristus itu udah antipati banget. Kenapa? Satu, udah bosen. Dua, dianggap tidak membumi. Cuman di awang-awang doang. Cuman di awan-awan doang. Oke. Saya mau menyampaikan keserupaan yang membumi. Artinya yang visible, yang achievable untuk setiap kita semua. Dan mari kita lihat dulu ya. Yang pertama, Christ likeness, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, ini adalah ayat-ayat dulu yang merupakan dasar kenapa keserupaan dengan Kristus adalah hal yang harus dikejar atau hal yang harus diupayakan oleh setiap orang percaya. Sebab jelas dikatakan di sini, kita semua ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya kita menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa. Makanya konsep dosa pada kekristenan itu kan meleset. Dosa itu kata yang paling banyak dipakai kan kata hamartia. Hamartia itu bicara meleset, saudara ya. Kalau main dart, main panahan, misalnya 1 sampai 10 dibidik angka 10, kalau 5 ya meleset, hamartia. Itu kan artinya hamartia. Maka keselamatan dalam kekristenan itu bukan soal sekedar masuk surga nggak masuk neraka, tetapi dikembalikan kepada tujuan, di-redirect. Nah, direction kita siapa sekarang? Itu kan yang menjadi persoalan ya. Sebab sesuatu yang meleset dari tujuan, penyimpangan pasti terjadi. Saya ulangi lagi, apapun yang meleset dari tujuan, penyimpangan pasti terjadi. Itulah sebabnya keselamatan itu adalah meredirect supaya kita tidak meleset. Nah, rancangan Tuhan sejak semula, Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata wahine etov meot, berarti sungguh sangat amat baik. Nah, Adam dididik oleh Tuhan, Adam dipelihara oleh Tuhan, Adam diasuh oleh Tuhan, Adam diajari oleh Tuhan. Adam harusnya bertumbuh menjadi manusia sesuai yang Bapa inginkan. Tetapi masalahnya Adam belum sempat menjadi pribadi sesuai yang Tuhan inginkan. Dia meleset, dia jatuh ke dalam dosa, dia keluar dari track, dia keluar dari sasaran, dia luncas. Itulah sebabnya, tetapi perlu ada satu prototipe di mana untuk meredirection ulang apa yang menjadi tujuan Bapa atas manusia. Manusia itu luar biasa sekali, saudara ya. Manusia diciptakan itu punya tugas-tugas yang sangat mulia, punya tugas-tugas yang sangat penting. Itu saudara bisa lihat di Kejadian 1 dan 2, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu hewan gak dapat tugas itu, kingkong gak dapat tugas itu. Tetapi untuk menjadi rekan kerja Allah, untuk menjadi pelaksana kehendak Bapa di muka bumi ini, manusia harus bisa berjalan sesuai apa yang Tuhan inginkan dan menjadi manusia seperti yang Bapa inginkan. Nah, saudaraku, manusia harus menjadi manusia sesuai dengan yang Bapa inginkan. Nah, sekarang Adam gagal. Ketika Adam gagal, Yesus datang. Makanya Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Harusnya Adam yang pertama jadi prototipe manusia ideal, jadi blueprint. Oke, gagal. Yesus turun ke bumi, Roma 5 ayat 12-21, saudara baca sendiri ya. Yesus menjadi Adam yang kedua. Nah, Yesuslah yang menjadi prototipe atau manusia ideal yang dikehendaki Bapa. Itulah sebabnya di Roma 8 ayat 29 dikatakan kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab Yesus itu adalah redirectionnya. Ini diarahkan kembali supaya nggak meleset, ya, supaya nggak meleset. Nah, makanya kan banyak orang bilang, kok Abraham boleh bininya banyak, kok Daud boleh? Standar saudara bukan Abraham, standar saudara bukan Daud, standar saudara adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus belum ada di zaman Abraham dan Daud. Standar kita, standar orang percaya jelas Injil ya. Jadi jangan berdalih jadi playboy cap kampak ya,
dengan bilang, oh Daud bininya banyak, selirnya banyak. Enak aja ya. Oke, berkenaan dengan keserupaan dengan Kristus, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Ya, jadi tadi saya kasih pembukanya dulu menjelaskan kenapa Roma 8 ayat 29 menjadi pengejaran orang percaya. Tetapi sekarang kita masuk ke inti permasalahan kita. Ada dengan keserupaan dengan Kristus, ada 3 hal yang perlu kita kerjakan, saudara. Ya, ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, coba perhatikan ayat yang ke-28. Ayat ke-28. Ya, ini ayat yang saudara sudah hafal. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencananya apa? Dijadikan serupa dengan gambaran anaknya atau menjadi seperti Tuhan Yesus. Keserupaan dengan Kristus. Nah, caranya gimana? Caranya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu artinya dalam semua situasi. Semua situasi. Nah, ya. Di sini yang banyak orang miss. Kebanyakan kita berpikir bahwa Tuhan memproses kita, ya. Tuhan menjadikan kita serupa dengan Dia saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam penderitaan. Di sini orang banyak yang tanpa sadar hanya berpikir sebelah. Itu nggak salah, dalam penderitaan Tuhan memang bisa memproses kita. Tapi kalau dalam saat ketidaksesakan gimana? Apakah proses Tuhan berhenti? Enggak, saudara. Dalam segala hal artinya through the thick and thin, through the top and low, dalam kelonggaran maupun dalam kesesakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mau kita melihat 2 contoh manusia di mana Tuhan memproses hidupnya. Yang pertama kita lihat Yusuf, saudara. Saudara, Yusuf itu dalam top formnya, ya, dalam prestasi puncaknya tentunya ketika dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Justru di saat ketika Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, disitulah Tuhan menguji dia yang paling luar biasa. Apakah Yusuf menang? Apakah Yusuf nggak dendam sama kakak-kakaknya? Justru di situ menjadi ujian Yusuf yang sangat luar biasa. Kalau dulu pakaian Yusuf diambil, ya, kalau saudara ingat, Yusuf itu kan pakaiannya diambil, dicelupkan ke darah binatang untuk dikasih ke bapaknya, dibilang dibunuh, dimakan sama binatang buas. Justru pada saat dia jadi Perdana Menteri, ya, Yusuf berikan pakaian ke kakak-kakaknya. Itu luar biasa loh. Itu merupakan tes, merupakan justru di situ kita lihat Yusuf menang. Dia tidak dendam sama kakak-kakaknya. Bahkan yang paling luar biasa dari Yusuf, saudara baca Alkitab. Kapan Yusuf menangis? Yusuf menangis saat dia jadi Perdana Menteri. Yusuf tidak menangis pada saat dia di sumur. Yusuf tidak menangis saat dia difitnah. Yusuf tidak menangis saat ia di penjara. Tapi ia menangis saat ia bertemu kakak-kakaknya. Dan yang dia lakukan adalah dia berikan pakaian. Kalau dulu pakaiannya diambil, sekarang dia berikan pakaian. Saudara, jangan anti dengan kelonggaran, jangan anti dengan kemakmuran. Kemakmuran, penderitaan Tuhan bisa pakai semuanya. Yang penting itu bukan penderitaannya, yang penting bukan kemakmurannya. Yang penting adalah mampukah saudara melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk menggiring saudara kepada sebuah direksi, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apakah kemenangan Yusuf terjadi pada saat dia jadi Perdana Menteri? Banyak orang berpikir demikian, saudara. Oh, Yusuf menang, dia jadi Perdana Menteri. No! Betul dia menang saat dia jadi Perdana Menteri, tapi saya harus beritahu, kemenangan Yusuf sudah dimulai sejak ia dibuang ke sumur. Dalam semua musim hidupnya, Yusuf menang. Saat dia di sumur, saat dia di penjara, dia pun menang.
Kenapa saya katakan dia menang? Dia nggak bersungut-sungut. Sekali lagi saya ingatkan, sungut-sungut adalah tanda seseorang protes dengan Tuhan. Sungut-sungut adalah tanda dia komplain dengan pengaturan Tuhan. Yusuf nggak pernah sungut-sungut. Yusuf selalu hidup dalam ucapan syukur. Bersyukur adalah, kalau sungut-sungut tanda orang komplain dengan Tuhan, maka bersyukur adalah tanda kita setuju dengan Tuhan. Orang yang bersyukur dalam segala keadaan, artinya ia bersyukur atas semua pengaturan Tuhan dalam hidupnya. Itulah orang yang bersyukur, saudara. Jadi kemenangan Yusuf bukan terjadi saat dia jadi Perdana Menteri. Kemenangan Yusuf sudah dimulai saat ia ada di dalam sumur. Alkitab tidak berkata saat di dalam sumur Yusuf bersungut-sungut, Yusuf mengumpat, mengutuki kakak-kakaknya. Alkitab nggak bertulis begitu. Tapi di sini yang saya mau saudara lihat ya. Dalam keadaan apapun Tuhan turut bekerja. Dalam kemakmuran Yusuf, dalam kekurangan Yusuf, dalam kelebihan Yusuf, dalam penderitaan Yusuf, Allah turut bekerja. Ini yang luar biasa, saudara. Mari kita punya pandangan yang balance. Jadi saudara kalau ngelihat orang yang makmur, yang longgar hidupnya, jangan bilang dia nggak diproses Tuhan. Loh, itu refleks kita loh. Itu refleks kita loh. Kita akan menghakimi orang yang kelihatannya longgar. Dan kita akan menaruh nilai lebih kepada orang yang sedang menderita. Itu refleks kita. Padahal yang benar adalah baik longgar maupun sesak, kita harus dapat menemukan di mana proses Tuhan untuk menjadikan kita serupa. Ada orang dalam kesesakan pun dia tuh nggak bisa melihat Tuhan sedang memproses dia. Dia tuh nggak tahu pelajarannya di mana. Maka kalau dalam kelonggaran seperti Yusuf, dia tuh menemukan Tuhan, kalau Tuhan menempatkan aku jadi Perdana Menteri, Tuhan pasti punya maksud. Makanya ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Nah kalau saudara dalam kelimpahan, dalam kemakmuran, saudara juga harus memperkarakan kepada Tuhan, untuk apa ini Tuhan. Di situ saudara akan menemukan tujuan Tuhan di balik itu semua. Dan saudara juga akan di redirection oleh Tuhan dong untuk menjadi serupa. Haleluya. Dalam kesesakan, tadi kan contoh dalam kemakmuran. Nah sekarang saya mau kita belajar dari tokoh yang kedua, namanya Daud. Dalam kesesakan, oh ya tentu juga. Saudara, Daud itu menemukan titik terberat dalam hidupnya itu 2 kali sebenarnya, saudara. Titik terberat Daud bukan saat ia melawan Goliat, enggak. Titik terberat yang paling pertama adalah saat dia di Siklag. Wah, Daud pulang ke Siklag udah kalah perang, ya. Saya singkatkan aja ceritanya, ntar saudara lihat sendiri di Alkitab ceritanya. Daud itu sudah kalah perang, pulang, rakyatnya ditawan, istrinya ditawan, anaknya ditawan, kurang apa lagi. Bahkan orang-orang yang mengikuti Daud hendak melempari dia pakai batu. Itu titik terendah dalam hidup Daud. Tapi saya beritahu saudara semua, ya, di Siklag juga tempat yang sama. Ketika Daud bisa memenangi pertempuran itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang Alkitab tulis. Daud memenangi medan, the battle of himself di Siklag itu. Di tempat yang sama juga, ia diurapi dan diberitakan akan menjadi raja. Tuhan bisa membalikan keadaan seperti membalikan telapak tangan. Di tempat Daud paling frustasi, di tempat yang sama juga dia mendapatkan kabar bahwa dia akan jadi raja. Tempat yang kedua itu di Goa Adulam. Saat saat Daud dikejar-kejar, mau dibunuh, ya, oleh Saul, ya. Karena Saul iri dengan dia. Ingat, Saul itu punya spirit kayak Herodes, membunuh potensi. Dia tidak suka kalau melihat orang. Kan Saul iri karena rakyat bilang, Saul membunuh berpuluh-puluh, Daud membunuh berlaksa-laksa. Hatinya panas, iri hati, dikejar-kejar, mau dibunuh. Daud punya kesempatan bunuh Saul, dia tidak lakukan itu.
Dan yang bersama-sama dengan Daud yang di Goa Adulam itu yang dikatakan dalam tanda petik barisan sakit hati. Orang-orang yang sedang sakit hatinya, orang-orang yang sedang sakit jiwanya. Tapi dengar baik ini, orang-orang yang di Goa Adulam itulah yang kemudian menjadi pahlawan-pahlawan Daud, yang kemudian menjadi jenderal-jenderalnya dalam kerajaan Daud. Dengar baik ini, dalam kesesakan sekalipun Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk membalikan keadaan. Daud alami itu, di Siklak ia alami, di Adulam ia alami. Saudara, yuk, saya mau ajak saudara semua punya pandangan yang balance dalam hal ini. Enggak jadi soal, saudara sedang dalam kemakmuran atau sedang dalam penderitaan. Saudara dalam kesukaan atau saudara dalam kesedihan. Yang paling penting, can you see that God redirect you? Apakah saudara bisa melihat Tuhan sedang meredirect saudara? Jangan menghakimi orang yang menderita, jangan menghakimi orang yang lagi dalam kesukaan. Persoalannya bukan ada pada penderitaan atau kelonggarannya. Persoalannya adalah apakah orang tersebut bisa melihat bahwa Tuhan sedang meredireksi hidupnya ke arah keserupaan dengan Dia. Menderita tidak lebih rohani, kesukaan juga tidak lebih rohani. Yang bisa menjadi rohani kalau kita bisa punya ketajaman untuk melihat apakah Tuhan sedang meredireksi kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya teruskan. Yang kedua, Matius 5 ayat 46-48. Ini ayat kedua yang kita perhatikan ya. Apabila kamu mengasihi orang yang sama atau orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow, saudaraku, ini ayat yang saudara juga udah sering dengar. Dan ada banyak orang sekali dengar kata sempurna udah alergi, sempurna. Emang bisa kita sempurna? Nggak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Kan begitu ya. Coba tunjukkan siapa yang udah sempurna. Coba sini. Kan gitu. Nah saudara, ayat ini seringkali memang membuat tanda tanya besar. Mana mungkin kita bisa sempurna ya. Tapi di satu ketegangan lain, ayat ini memaksa orang untuk menjadi sempurna atau mengharuskan orang menjadi sempurna. Jadi yang benar yang mana nih pastor? Kan gitu. Yang benar yang mana nih kok? Oke. Satu, ukuran kesempurnaan manusia sama Bapa beda. Banyak orang teriakin ayat ini, tapi yang dijadikan standar kesempurnaannya adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Standar di sini nih beda, saudara. Ya, standar kesempurnaan di sini adalah suatu stage di mana seseorang bisa memuaskan hati Bapa, menyenangkan Bapa. Ini seperti hubungan orang tua dan anak. Misalnya saudara punya 3 anak, yang satu jadi interior design, yang satu jadi dokter, yang satu jadi pedagang. Kan atau jadi pilot misalnya ya. Tadi satu arsitek interior design, yang satu jadi dokter bedah, yang satu lagi jadi pilot. Ini kepuasan saudara sama 3 anak ini beda loh. Ketika interior design bisa mengerjakan sebuah desain, bikin rancang bangun, desain indah, dikasih hitungan, fondasi rumah ini harus berapa, saudara sebagai ayah puas. Tapi kepuasan saudara sama si dokter bedah kan beda. Ketika anak saudara sudah bisa membedah orang, wah kepuasannya beda. Biarpun dia gak bisa jadi interior design, dia gak bisa ngedesain. Yang pilot nih beda lagi.
Ketika anaknya pertama kali bisa menerbangkan pesawat, oh papanya bangga sekali nak, kamu memuaskan papa. Nah, sempurna untuk si interior design, sempurna untuk si dokter, sempurna untuk si pilot, beda-beda. Jangan si bedah bilang sama si pilot, lu belum sempurna, you belum bisa membedah. Si pilot bilang, you belum sempurna, you belum bisa terbangin pesawat. Makanya gini saudara, jangan pakai ukuran kita terus kita pakaikan sama orang lain. Ya, lihat dulu, pertama-tama kita lihat dulu ya konteks ayat 46 sampai 48 ya. Konteksnya kan Tuhan mengingini orang percaya memiliki kebaikan yang agung. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, jangan sampai orang meludahi Tuhan ketika melihat kelakuan kita. Ayo dong punya keagungan yang lebih dong, seperti Bapa di sorga, jangan seperti orang dunia. Nah itu kan konteks yang pertama ya, jelas loh ini ya. Artinya Tuhan menuntut kita punya kebaikan yang excellent ya. Oke, tetapi hal yang kedua yang saya bilang tadi, tingkat kepuasan Bapa itu beda sama masing-masing setiap kita. Saya sebagai gembala jemaat, Tuhan akan punya kepuasan saya berbeda loh. Saya harus menggali Alkitab, saya harus mengajarkan. Lalu seandainya saya punya pemahaman akan Alkitab yang melebihi saudara, atau saudara belum punya pemahaman Alkitab misalnya sebanyak saya atau sedalam saya, lalu jangan berpikir saya lebih sempurna. Enggak, ya memang udah seharusnya Tuhan panggil saya jadi gembala jemaat, ya saya harus belajar lebih, saya harus punya pemahaman lebih. Tapi saudara yang dipanggil jadi dokter tadi ya beda. Kepuasan Tuhan bukan saudara seperti saya, beda loh. Dan kepuasan Tuhan kepada saya juga bukan untuk jadi seperti saudara. Dan saya tidak boleh memaksa saudara untuk jadi seperti saya. Misalnya, kalau saya doa 1 jam, saudara nggak doa 1 jam kurang rohani loh. Ya nggak bisa. Kepuasannya beda. Jangan, ini loh, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Seperti Bapa, bukan seperti saya. Nah, persoalannya adalah yang banyak bikin orang dalam tanda petik muak akhirnya, sebab seringkali banyak orang menjadikan dirinya sendiri sebagai standar kesempurnaan itu. Itu yang menjadi masalah, sehingga orang dipaksa untuk menjadi seperti dirinya. Padahal tidak bisa. Itulah seperti pilot mau maksa saudaranya tadi yang dokter untuk bisa menerbangkan pesawat. Kalau enggak, you belum bisa memuaskan. Enggak bisa begitu. Nah makanya gini ya, sebenarnya tugas kita dalam kesempurnaan ini itu bukan menilai orang lain udah sempurna atau belum, bukan menilai orang lain masih jauh atau belum ya. Sebab kalau seperti itu nama kita mau jadi hakim atas orang lain, bahkan kita mau menjadi Tuhan atas orang lain. Tugas kita itu bukan urusin orang lain dalam keserupaan ini. Makanya Paulus juga bilang orang yang lemah imannya terima, jangan dihakimi, dan jangan kita merasa lebih rohani dan yang lain duniawi, atau yang gak sama dengan kita anggap itu duniawi. Enggak begitu. Tugas kita dalam keserupaan adalah berlatih saja. Makanya 1 Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Ini bukan latihan kebaktian saudara. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini eusabia, godliness, latihan keserupaan. Latihan keserupaan. Oleh anugerah salib, melalui segala perkara dalam hidup kita, kita dijadikan serupa dengan Dia sampai kita bisa memuaskan Bapa. Ya, jadi ingat, memuaskan Bapa, saudara dan saya beda. Lakukan di bidangmu masing-masing. Saudara kerja di calls, jadi accountant atau apapun, ya. Saudara kerja di finance company, di real estate agent atau di bidang apapun, puaskan Bapa melalui profesimu. Dan jangan pernah mengukurkan kesempurnaan itu kita matchkan dengan orang lain. Nggak nyambung, total. Kepuasan saudara sebagai seorang banker dengan sebagai seorang real estate agent pun ini beda di hadapan Bapa. Puaskan Bapa dalam profesi yang engkau geluti.
Yang ketiga, yang terakhir, Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan dalam keserupaan harus dalam segala hal. Semua area kehidupan kita, bukan hanya di area yang kita suka saja. Bukan di area yang kita suka saja. Makanya pertumbuhan dalam segala hal. Nah, enggak fairnya kalau kita tanpa kita sadar kita menuntut orang lain sempurnanya itu jadi seperti yang kita lakukan. Biasanya kita akan menonjolkan di bagian-bagian yang kita suka atau di bagian-bagian yang kita kuat. Saudara, kalau saya boleh pinjam istilah ini, setiap saudara dan termasuk saya, kita tuh punya kelemahan. Atau yang saya boleh pinjam istilah ini, defect of sin. Defect of sin. Setiap orang itu punya defect of sin. Defect of sin kita beda-beda. Ada yang defect of sinnya misalnya emosi. Maaf ya, saya yang lebih belak-belakan lagi. Mungkin ada yang defect of sin-nya, dia punya kecenderungan yang berbeda. Misalnya dia jadi gay atau lesbian, atau ketertarikannya ada pada pria atau wanita. Ingat, bukannya saya mengiyakan untuk tertarik dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi ada orang yang defect of sin-nya ya dia tertarik dengan sesama jenis. Ada yang defect of sin-nya dia gampang tergiur sekali dengan uang. Defect of sin kita tuh beda-beda, saudara. Ya. Defect of sin kita tuh beda-beda. Nah, apa yang saya mau ngomongin? Bertumbuh dalam segala hal. Misalnya saudara sangat baik dalam mengendalikan emosi, tapi defect of sin saudara di tempat lain. Misalnya saudara gila duit. Ini contoh aja gitu ya. Lalu saudara akan menekankan terus, kita harus bisa menekan emosi. Dan saudara akan membuat orang yang gak bisa mengalahkan emosinya sebagai hal yang sangat buruk. Hanya karena saudara pandai di sini. Paham ya? Makanya Alkitab bilang dalam segala hal, baik dalam defect of sin kita maupun tidak, kita harus bisa mengembangkannya. Ada orang yang defect of sin-nya adalah keluarganya berantakan. Tapi kalau di gereja sih dia aktif pelayanan, dan pelayanannya boleh juga lah, diakui lah. Tapi rumah tangganya nggak harmonis loh. Nah, dalam segala hal artinya semuanya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam semua area, termasuk dalam area defect of sin kita harus diperbaiki. Bukan sibuk mempropagandakan apa yang kita kuat dan menyalahkan orang dengan kekuatan kita. Jadi pertumbuhan ini harus dalam segala hal. Ya. Yang pernah saya katakan, ibarat ban mobil itu jangan sampai jadi ban benjol. Bannya harus simetris, bulat, semuanya bertumbuh. Kalau yang cuma kita kuat, kita tekankan. Misalnya saudara kuat berdoa, misalnya saudara bisa doa 2 jam 1 hari. Belum tentu semua orang bisa seperti saudara. Lalu jangan kita tekan, harus 2 jam, kalau enggak, enggak dong. Nah, tapi mungkin saudara kan punya area lemah yang lain, itu gimana? Makanya pertumbuhan itu harus dalam segala hal ke arah Dia. Inilah keserupaan yang membumi. Keserupaan yang semua kita harus bisa lakukan. Keserupaan yang seperti apa? Berlatih saja, latihlah dirimu beribadah. Itu yang saya beri nama dengan latihan keserupaan. Jangan urusin kelemahan orang lain, tapi ayo kita harus serius dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita saja. Latihlah dirimu, kita yang latihan. Bukan urusin orang lain, urusan sempurna. Yes, kita harus menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Artinya kita harus bisa memuaskan Bapa.
Seperti Bapa berkata kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu memuaskan Bapa. Dan kita harus sampai di stadium itu, di bidang kita masing-masing, dengan keunikan kita masing-masing, dan dalam segala hal kita komitmen mau berubah. Saya berdoa sedikit, kita semua bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Cara saudara bekerja, keuangan saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, belas kasihan saudara, pengertian saudara akan kebenaran firman Tuhan, semuanya bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Jangan menghakimi orang yang lemah imannya, terimalah Dia. Kesempurnaan setiap kita beda. Kita tidak mencoba seperti orang lain, tetapi masing-masing kita menemukan tempat di mana Bapa puas oleh hidup kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you all.